Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel ya. Hari ini di tanggal 16 di bulan Maret ya. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Ada kenaikan ya di 3,3%, cukup bagus. Begitu juga untuk Fear and Greed Index ada penurunan, mengikuti adanya penurunan juga ya oleh Bitcoin, dan sekarang posisinya di 87, masih di area extreme greed guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ada kenaikan ya di 1,55%, masih mempertahankan harganya untuk mencoba retest lagi ya di $70.000 ya. Sekarang posisinya ada di $68.000. Begitu juga untuk Ethereum, perubahannya tidak terlalu signifikan hari ini di 0,9% aja. Untuk BNB naik cukup lumayan di 7%. Solana juga naik kenceng ya di 15% guys. Kemudian ada Avalanche juga naik di 17% guys. Ini keren banget. Dan beberapa altcoin juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan, seperti ada Aptos ya, naik di 20% guys. Ini keren banget ya. Dan rata-rata untuk pergerakan altcoin hijau ya. Bahkan untuk Sei dan juga Phantom ini naiknya cukup kenceng juga ya. Dan apakah ini mengindikasikan bahwa arah uang ya atau traffic dari modal para whales ini sudah mulai masuk ke altcoin atau koin-koin besar ya, yang big cap? Apakah ini juga menjadi tanda altcoin sudah mulai menunjukkan taringnya? Kita akan update lagi nanti guys. Oke, kita coba lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya. Untuk time frame weekly-nya ya, tampaknya untuk bisa mempertahankan harga di $70.000 ini agak sulit ya. Dan sekarang posisinya kalau kita lihat ya untuk candlenya, seumpama nih ya, besok untuk close candlenya ini membentuk pola seperti ini, maka ada kecenderungan untuk lanjut turun dulu guys. Karena kalau kita lihat dari beberapa pola-pola yang terbentuk seperti ini akan mengakibatkan atau efeknya itu akan turun ya, seperti yang terlihat di sini juga ada pola seperti itu. Ini juga sama ya, ada penurunan dengan pola yang sama. Dan beberapa history yang bisa kalian lihat ya dari Bitcoin ini guys. Jadi kita akan pantau untuk pergerakan harga Bitcoin ini, dan tentu saja penurunan ataupun kenaikan dari Bitcoin ini akan dipengaruhi ya oleh beberapa hal. Tentu saja berurusan dengan ETF Bitcoin itu sendiri, ataupun dengan hype dari halving Bitcoin, dan juga perkembangan untuk ekosistem Bitcoin itu sendiri guys. Jadi ini cukup menarik untuk diikuti ya. Kalian stay tune dari sini guys. Kita lanjut aja ya. Untuk informasi yang pertama guys, kita lansir dari harian Crypto Intelligence ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa untuk ETF Bitcoin Spot ini mengalami penurunan yang tajam ya dalam arus masuknya ke ETF ya. Turun sekitar 80% di tengah penurunan pasar kripto guys. Dan itu yang membuat gerakan harga Bitcoin ini agak lelet ya, atau kehabisan bensin guys. Jadi ETF untuk arus masuknya ini mengalami penurunan yang signifikan ya, yang hanya masuk sekitar $132 juta pada tanggal 14 Maret kemarin guys. Dan ini merupakan level terendah untuk arus masuk bersih dalam 8 sesi perdagangan terakhir, dan penurunan drastis ini sekitar 80% dari $684 juta ya yang tercatat pada 13 Maret guys. Penurunan tanggal 14 Maret ini mengikuti penurunan lainnya ya dari hari sebelumnya. Ini sangat kontras dengan rekor arus masuk satu hari sebesar $1,05 miliar ya yang tercatat pada 12 Maret kemarin guys. Dan meskipun ini terjadi penurunan yang mencolok, tapi total arus masuk ke ETF Bitcoin ini sekitar $390 juta ya pada tanggal 14 Maret, dengan memperhitungkan arus keluar sebesar $257 juta dari Grayscale Bitcoin Trust yang mengarah ke angka arus masuk bersih sebesar $132 juta guys. FunX Bitcoin Trust ETF dan juga Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund juga mengalami arus masuk, meskipun tidak terlalu besar ya, masing-masing sebesar $13,8 juta saja dan $13,7 juta saja guys. Terlepas dari arus keluar untuk GBTC yang signifikan ya, pasar ETF secara keseluruhan ini berhasil mempertahankan arus bersih yang positif ya pada hari itu. Dan memimpin untuk arus masuknya ada iShares Bitcoin Trust ETF dari BlackRock yang menarik sekitar $345 juta ya. Dan secara kumulatif pasar ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat ini telah mengalami arus masuk yang mengesankan ya, mendekati angka $12 miliar ya hanya dalam 44 hari aktivitas perdagangan guys. Ini keren banget ya. Dan penurunan harga ini mengakibatkan likuidasi yang signifikan ya, dengan CoinGlass melaporkan bahwa 193.431 para trader ini telah terlikuidasi dengan total sekitar $682 juta guys dalam 24 jam sebelumnya guys ya. Dan analis pasar berpendapat bahwa volatilitas saat ini dan ketidakpastian peraturan serta pertimbangan ekonomi makro mendorong investor untuk berhati-hati guys. Oke.
Jadi kita tunggu aja apakah untuk beberapa hari ke depan ini untuk ETF apakah akan menjadi senjata yang masih diperhitungkan ya untuk kenaikan Bitcoin selanjutnya. Kita akan pantau bareng-bareng guys. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com diinformasikan bahwa untuk senator Amerika Serikat ya ini mendorong SEC guys untuk berhenti menyetujui ETF crypto spot yang mengatakan bahwa pasar kripto lain ini lebih beresiko ya daripada Bitcoin guys. Nah ini mungkin menyinggung untuk ETF Ethereum dan juga ETF XRP ya yang belakangan ini lagi rame juga ya diperbincangkan guys. Jadi anggota parlemen mengatakan SEC seharusnya tidak menyetujui ya untuk ETF crypto spot guys, di mana senator Amerika Serikat Jack Reed dan juga LaPonza Butler menulis surat kepada ketua SEC ya Gary Gensler pada awal pekan ini terkait potensi persetujuan komisi terhadap dana yang diperdagangkan di bursa kripto atau ETF guys. Memperhatikan bahwa regulator sekuritas menyetujui 11 ETF Bitcoin spot pada awal Januari, maka para senator ini mengatakan kepada Gensler bahwa komisi ini tidak berkewajiban ya untuk menyetujui produk semacam itu guys, dan juga mengingat untuk resikonya yang terlalu besar mungkin ya. Dan para senator ini juga mendesak SEC untuk mengambil beberapa langkah khusus untuk mengatakan resiko yang ditimbulkan oleh ETF Bitcoin spot yang telah disetujui. Dan mereka secara khusus meminta SEC untuk secara hati-hati meneliti komunikasi broker dan penasihat mengenai ETP Bitcoin guys. Jadi akan kita lihat ya bagaimana untuk perkembangan selanjutnya guys, karena masih ada beberapa aplikasi ETF Bitcoin spot yang masih belum disetujui ya oleh SEC guys, dan apakah saran dari senator Amerika Serikat ini akan didengar oleh SEC atau akan diabaikan guys. Kita akan melihat ya untuk beberapa hari ke depan guys. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Benzinga diinformasikan di sini yaitu presiden yang pro Bitcoin ya, yaitu si Nayib Bukele dari El Salvador ini akan membeli Bitcoin setiap hari ya sampai King Crypto atau Bitcoin ini menjadi tidak terjangkau dengan mata uang fiat guys. Nah ini menarik banget ya. Jadi presiden El Salvador Nayib Bukele telah menegaskan kembali komitmen negara tersebut ya terhadap program akuisisi Bitcoin ini setiap hari ya, dan negara Amerika Tengah ini tetap teguh dalam strategi investasi Bitcoinnya meskipun terjadi lonjakan harga Bitcoin baru-baru ini guys. Dan awal bulan ini El Salvador mentransfer sekitar 400 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin ke opsi penyimpanan yang lebih aman yang dikenal dengan cold wallet ya, sebagai bagian dari upayanya untuk mengamankan investasi mata uang kripto guys. Dan ini cukup menarik ya. Ini seperti halnya si MicroStrategy yang juga sangat optimis banget dan belum lama ini juga telah memborong Bitcoin lagi ya. Dan kalau melihat dari tingkah laku mereka ya, ini seakan-akan menjadi sesuatu yang cukup menarik tuh diikuti guys ya. Karena dengan kepemilikan ataupun perbendaharaan mereka terhadap Bitcoin ya, ini menjadi sesuatu yang patut kita pantau. Karena apapun yang mereka lakukan dengan kepemilikan Bitcoinnya, ini tentu saja akan membuat atau memberikan efek tersendiri guys ya, baik mereka akan menjual ataupun mereka akan memborong lagi guys ya. Ini cukup menarik untuk diikuti. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com, nah ini berhubungan dengan Ethereum, dimana untuk roll up Ethereum ini mulai menuai manfaat ya dari upgrade Denjun kemarin guys, dan penurunan biaya di 99% ini dilaporkan dalam beberapa kasus guys. Nah ini menarik banget ya. Jadi Ethereum telah membuat penggunaan solusi penskalaannya menjadi lebih murah ya dengan upgrade Denjun kemarin, dan upgrade yang baru-baru ini diterapkan yang menerapkan AIP 4844 juga dikenal sebagai photo dunk sharding untuk membuat transaksi roll up ini lebih murah dan telah dipuji oleh para pengguna yang sekarang dapat bertransaksi dengan membayar biaya yang lebih terjangkau. Dan peningkatan dilaporkan dalam beberapa operasi menggunakan solusi seperti Arbitrum, Base, Optimism, dan Starknet. Brian Armstrong sebagai CEO dari Coinbase memuji perubahan yang dibawa oleh Denjun ini ya, dan memperhatikan bahwa transaksi sederhana dengan biaya 0,3 dolar saja sekarang memiliki hanya 0,005 dolar guys di Base. Nah, ini keren banget ya. Nah, mengurangi biaya transaksi dan waktu konfirmasi pada layar 2 akan membuka lebih banyak lagi kasus penggunaan kripto baru ya, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap skalabilitasnya guys. Hayden Adam, pendiri bursa terdesentralisasi Uniswap, juga mencatat pengurangan biaya yang sangat besar ini dalam penggunaan Uniswap untuk melakukan pertukaran mata uang menggunakan Optimism yang sekarang berharga hanya 0,01 dolar saja ya. Selain itu, menggunakan Starknet, roll up Ethereum lainnya untuk melakukan pertukaran dalam aplikasi dengan Argent X ya,
Ini merupakan wallet dari Starknet yang juga mengurangi biayanya hingga 99% ya, dari $6,8 menjadi $0,04 saja guys. Dan pengurangan biaya ini dapat membuka pintu Ethereum ya untuk pengguna baru yang tidak dapat menggunakan jaringan karena biaya yang sangat besar untuk menggunakan layer 1 dan roll up dibandingkan dengan blockchain yang diaktifkan oleh kontrak pintar lainnya ya seperti Solana dan Avalanche. Namun beberapa orang telah menunjukkan ya bahwa solusi ini tersentralisasi ya dan menimbulkan bahaya bagi pengguna yang memarkir dana mereka di dalamnya. Nikita Zavoronkov, pengembang utama untuk blockchain, menjelaskan bahwa Denjun merupakan keuntungan besar bagi perusahaan sambil mengekspos pengguna pada resiko layer 2 sentris. Yang sebelumnya ya, Zavoronkov ini telah memperingatkan tentang resiko menyimpan dana di Arbitrum One karena ini dapat langsung ditarik oleh Dewan Keamanan melalui tindakan darurat kapan saja guys. Nah, ini cukup menarik ya efek yang ditimbulkan dari upgrade Denjun kemarin dan kita akan pantau ya kira-kira dengan adanya upgrade ini yang telah memangkas ya untuk biaya transaksi hingga 99% ini apakah akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem layer 2 dari Ethereum. Ini akan cukup menarik untuk diikuti guys. Jadi kalian stay tune aja di sini. Kita lanjutkan informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari Bitcoin Decrypt dan berhubungan dengan ekosistem Bitcoin ya. Seperti yang kalian tahu ada yang namanya runes di mana untuk peluncuran runes ini akan dilaksanakan pada saat halving nanti dan mungkin artikel ini adalah beberapa hal yang perlu kalian tahu ya tentang runes ini guys. Jadi pencipta protokol Ordinals Bitcoin ini meluncurkan standar token baru yang dapat dipertukarkan ya untuk menyaingi BRC20 ya. Dan berikut ini yang disebut runes ya, yang lagi rame juga ya diperbincangkan guys. Jadi rune ini adalah protokol baru dari otak dibalik Ordinals ya, yaitu si Casey Rodarmore. Bisa dibilang ini adalah upgrade dari Ordinals atau BRC20 guys. Jadi dengan Ordinals para pengembang Bitcoin ini memungkinkan untuk membuat prasasti seperti NFT ya di jaringan Bitcoin dan ini pada gilirannya memungkinkan untuk memperdagangkan file-file berupa mungkin JPEG ya atau gambar dengan uang internet ajaib tepat di rantai Bitcoinnya guys. Nah, Rodarmore dalam sebuah wawancara dengan TechCrunch menggambarkan bahwa teori Ordinalsnya sebagai lensa yang dapat digunakan untuk melihat blockchain Bitcoin dan ketika Anda melihatnya melalui lensa tersebut maka Satoshi yang dapat dilacak ini muncul ke dalam pandangan seperti Pokemon di rerumputan yang tinggi ya. Ini kata si Rodarmore dan rune ini juga mewakili sebuah lensa baru untuk melihat Bitcoin. Tetapi kali ini dengan shitcoin guys. Nah, protokol rune ini melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh BRC20 di mana BRC20 ini adalah standar token yang dapat dipertukarkan ya yang menggunakan protokol Ordinals dan dikembangkan oleh pseudonymous Dev Domo. Dan runes ini adalah sebuah upaya untuk membuat proses pembuatan token yang dapat dipertukarkan pada Bitcoin menjadi lebih efisien. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kerja dari runes ini guys? Jadi seperti BRC20, runes akan menggunakan Bitcoin dan membayar biaya dalam Bitcoin untuk membuat token baru. Dan perbedaan utama antara runes dan BRC20 adalah bahwa runes seperti Bitcoin itu sendiri ya menggunakan model Unspent Transaction Output atau UTXO dan bukan model akun yang merupakan model yang sama yang digunakan oleh beberapa chain layer 1 seperti Ethereum. Banyak Bitcoiners yang percaya ya bahwa model UTXO lebih unggul dan menggunakan model akun adalah salah satu alasan mengapa Ethereum gagal. Dan Rodarmore sendiri percaya bahwa model UTXO lebih unggul karena di antara alasan lainnya standar token lain cenderung bergantung pada data off-chain, sedangkan rune akan sepenuhnya on-chain. Dengan runes, penerbit membuat token dan menerapkan batas berapa banyak yang dapat dicetak oleh seseorang dalam sebuah transaksi. Dengan cara ini, para pencipta token serta komunitas calon pembeli mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses dan membeli token pada waktu yang sama guys. Kemudian kapan protokol runes ini akan diluncurkan ya? Nah, Rodarmore ini telah mengatur waktu peluncuran runes pada halving Bitcoin nanti. Ini berarti bahwa protokol runes dan berbagai token runes yang dibangun di atas protokol akan ditayangkan ketika Bitcoin mencapai ketinggian blok di 840.000 ya. Dan hari ini diperkirakan akan terjadi pada atau sekitar tanggal 20 April. Meskipun perkiraannya akan bervariasi ya. Nah, di sini ada beberapa project-project yang penting lainnya ya. Ini telah mengikuti jejak dari RSIC guys. Dan mungkin intermezzo aja, RSIC ini adalah semacam NFT atau mungkin bisa dibilang inscription juga ya. Yang rumornya jika kalian mempunyai inscription ini akan mendapatkan airdrop token roots guys. Dan harganya sekarang ini sudah sangat mahal sekali ya untuk RSIC. Saya pernah membahas atau menyinggung tentang RSIC ini di mana waktu saya bahas itu harganya masih di sekitar 15 juta rupiah ya.
Tapi sekarang harganya sudah mencapai lebih dari 126 juta guys. Ini keren banget ya. Oke, jadi Runestone adalah project Ordinals yang dibuat oleh NFT Samaran dan ahli Ordinals Leonidas. Dan project ini terdiri dari 112.383 Runestone Ordinals yang telah di airdrop ke setiap dompet Ordinals yang memiliki setidaknya 3 prasasti sebelum tanggal batas waktu 20 Januari 2024, peringatan 1 tahun peluncuran protokol Ordinals. Airdrop tersebut dimulai pada hari Kamis dan Leonidas sebelumnya mengatakan kepada The Crypt bahwa setiap runestone akan dikonversi menjadi token rune setelah protokol tersebut aktif. Kemudian ada Node Apes yang merupakan project pra runes lainnya ya, yang menggabungkan gambar profil yang terinspirasi dari Node Monkeys atau PFP dengan Ordinals Runic Miner. Bersama-sama Node Ape dan penambang rune Ordinal berjanji untuk menambang rune jika disimpan dalam wallet yang sama guys. RuneX adalah sebuah project yang mengklaim sedang membangun bursa terdesentralisasi untuk runes di Bitcoin dan juga memiliki koleksi ordinals sendiri guys. Yang terakhir ada dompet Bitcoin populer Xverse yang mengumumkan pada hari Kamis ya bahwa mereka telah menambahkan dukungan testnet untuk rune dengan rencana untuk mendukung standar token yang dapat dipertukarkan di mainnet segera setelah diluncurkan guys. Ada banyak sekali ya project lain yang saat ini berada di ruang Ordinals yang melakukan sesuatu dengan runes, tetapi ada satu hal yang penting yang perlu diingat. Ada rune protokolnya dan kemudian ada rune untuk token yang dibangun di atas protokol yang dapat dibuat oleh siapapun yang memiliki pengetahuan ya. Dan yang terpenting, Rodarmor belum merilis ya informasi apapun tentang kerangka kerja teknis seputar runes ini guys. Jadi setiap project yang mengklaim sebagai yang pertama meluncurkan token runes membuat asumsi yang cukup besar saat ini dan mengatakan bahwa Anda sedang meluncurkan token berbasis rune saat ini sama saja dengan mengatakan bahwa Anda akan meremix lagu yang belum dirilis. Intinya bohong lah ya. Kemudian pertanyaannya, apa gunanya rune ini guys? Jadi pengembang ini menjelaskan maksud dari rune ini ya. Katanya jika rune berhasil, maka mereka akan mengalihkan likuiditas, teknologi, dan perhatian dari mata uang kripto lainnya dan mengembalikannya ke Bitcoin guys. Ini seperti yang sering saya bilang ya, bahwa untuk Bitcoin maksimalis ini memperkirakan bahwa suatu saat nanti semuanya akan kembali kepada Bitcoin ya. Dan apakah runes ini akan menjadi pintu gerbang menuju hal tersebut? Ini akan menjadi sesuatu yang menarik guys. Jadi rune sejauh yang diketahui oleh penciptanya tidak dimaksudkan ya untuk apapun selain menciptakan aset spekulatif, jelas dan sederhana, dan tidak ada pembicaraan yang tinggi tentang memfasilitasi tim dengan landasan pacu atau mendanai pengembang untuk proyek-proyek membangun. Hanya peluncuran token yang adil yang memungkinkan orang untuk masuk ke dalam aset spekulatif sampai meminimalkan resiko yang berat. Tentu saja apa yang dilakukan pengembang lain dengan protokol runes berada di luar kendali Rodarmor ya. Begitu protokol tersebut berada di alam liar ya, atau istilahnya mah udah on chain lah kayak gitu. Jadi apapun nanti yang terjadi dengan runes protokol ini setelah live, maka kita tidak tahu apakah yang akan terjadi, apakah akan banyak sekali ya protokol-protokol baru yang akan dibangun di jaringan runes dan akan menjadi pintu gerbang bahwa untuk ekosistem Bitcoin ini bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih luas lagi, dan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti karena bisa saja dengan adanya runes protokol ini akan menjadi pintu gerbang bahwa suatu saat nanti semuanya akan kembali kepada Bitcoin. Oke guys. Jadi untuk sementara itu dulu guys informasi yang bisa kita share. Nanti kita akan share juga ya informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini di akun Twitter ya. Dan untuk proyek-proyek baru yang lagi pre-sale, testnet ataupun lagi ngadain airdrop, kita akan share di akun Telegram ya, baik akun Telegram group ataupun Telegram channel. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.